Bayangkan, Anda sudah membayar internet setiap bulan selama bertahun-tahun dengan tertib, tanpa pernah putus, namun penyedia layanan tetap tidak pernah menarik kabel sampai ke rumah Anda. Mereka hanya berhenti di pinggiran kota, dan itu saja. Lalu muncullah sebuah perangkat seukuran nampan yang muat di dalam ransel, tidak memerlukan kabel, tidak memerlukan kontrak, tidak memerlukan teknisi pemasangan, dan menyalurkan internet langsung dari luar angkasa. Para kritikus mengatakan ada jebakan di sini yang tidak langsung diberitahukan kepada Anda. Jadi, apa sebenarnya jebakan itu? Di akhir video ini, Anda akan mengetahui semuanya. Apa yang sebenarnya digantikan oleh perangkat ini, apa yang tidak, dan apakah layak untuk mengeluarkan uang untuk itu. Mari kita mulai dari tagihan bulanan. Justru disinilah semuanya menjadi jelas secara menyakitkan. Rata-rata, orang Amerika membayar sekitar $80 per bulan untuk internet rumahan. Itu hampir $1.000 per tahun. Dan itu baru harga dasarnya. Tagihan sebenarnya biasanya lebih tinggi. Penyedia layanan menambahkan biaya tersembunyi, sewa peralatan, paket layanan wajib. Dan di atas itu semua, kontrak yang tidak bisa keluar begitu saja tanpa denda. Namun, ada hal yang lebih buruk daripada tagihan itu sendiri. Bagi jutaan orang Amerika, perusahaan kabel sama sekali tidak pernah datang. Kabelnya ditarik sampai ke pinggiran kota, lalu berhenti di situ. Jika Anda tinggal lebih jauh, di jalan pedesaan, di rumah peristirahatan, di desa terpencil, pilihan Anda selama bertahun-tahun hanya terlihat seperti ini. DSL yang lambat, hotspot seluler yang kelebihan beban, atau tidak ada koneksi sama sekali. Ini adalah jebakan dengan dua jalan keluar, dan keduanya buruk, entah membayar mahal untuk koneksi yang tidak stabil, atau hidup di zona mati yang tidak pernah dijangkau kabel. Dan di dalam jebakan inilah Starlink Mini muncul. Apa itu? Sebuah antena parabola kecil, lebih kecil dari nampan dapur standar, ringan sekali sampai bisa dipegang dengan satu tangan. Router Wi-Fi sudah terpasang di dalamnya. Tidak ada kotak-kotak kabel, tidak perlu memasang apapun di atap. Semuanya muat di dalam ransel biasa. Internetnya tidak datang melalui kabel, melainkan langsung dari orbit. Ribuan satelit Starlink mengorbit planet ini pada ketinggian sekitar 550 km dan mengirimkan sinyal langsung ke antena yang berada di atas meja Anda atau di tanah di depan rumah. Tidak ada parit yang perlu digali. Tidak ada teknisi pemasangan. Cukup langit terbuka dan Anda sudah terhubung ke internet. Pemasangannya memakan waktu sekitar 10 menit. Keluarkan dari kotak, letakkan di bawah langit terbuka, buka aplikasinya. Selesai. Tidak perlu menunggu teknisi, tidak perlu jadwal pemasangan berhari-hari. Kecepatannya nyata, lebih dari 100 megabit per detik. Cukup untuk streaming, panggilan video, dan bekerja sepanjang hari penuh. Dari antena yang muat di dalam ransel. Sekarang, mari bicara soal angka yang menarik perhatian. Untuk pelanggan baru, Starlink Mini seharga $199 sekali bayar, tanpa kontrak. Pembayaran dilakukan per bulan dan Anda bisa berhenti kapan saja. Saat pertama kali diluncurkan, perangkat ini seharga $599, harganya sudah turun drastis. Terdengar hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan justru disinilah bagian paling menarik dimulai. Orang-orang menggunakan Mini dengan cara yang sangat berbeda-beda, dan hasilnya terkadang mengubah bukan hanya kualitas koneksi, tetapi seluruh gaya hidup. Bayangkan sebuah rumah di mana internet terus-menerus terputus, tersendat, sementara biayanya setara dengan harga smartphone yang bagus setiap bulan. Kemudian antena kecil ini muncul dan koneksi datang bukan dari tanah, melainkan dari langit. Anak-anak mengerjakan PR tanpa loading yang macet. Orang tua bekerja dari jarak jauh. Pada malam Jumat, keluarga menonton serial seperti orang-orang lainnya. Bagi keluarga seperti ini bukan sekadar kenyamanan. Ini adalah batas antara terhubung dengan dunia modern dan terisolasi darinya. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah ini. Mini tidak hanya diam di satu tempat, ia bergerak bersama Anda. Pasang di dalam camper, dan ia tetap terhubung ke internet bahkan saat sedang melaju. Bukan hanya saat berhenti. Bawa ke rumah peristirahatan tanpa listrik, ia bekerja menggunakan baterai kecil atau panel surya, mengonsumsi energi kira-kira sebanyak sepasang bola lampu biasa.
Dan ketika badai memutus aliran listrik, seluruh blok dan para tetangga menghabiskan waktu berjam-jam di saluran telepon penyedia layanan, Anda cukup keluar ke teras dengan antena Anda dan tetap terhubung. Satu perangkat: rumah, jalan raya, rumah peristirahatan, pemadaman listrik. Kebanyakan orang hanya menggunakannya untuk salah satu dari skenario-skenario ini. Namun, perangkat ini diam-diam mampu menangani keempatnya sekaligus. Dan satelit-satelit yang sama yang menjaga koneksi kapal-kapal di tengah samudra dan di titik-titik paling sulit dijangkau di planet ini, kini juga menyalurkan internet ke antena kecil di atas meja Anda. Namun, inilah bagian yang dengan hati-hati dilewatkan oleh banyak ulasan. Biaya bulanan, $199 itu hanya biaya perangkat kerasnya. Internetnya terpisah. Mini beroperasi menggunakan paket data perjalanan Starlink dan itu berbayar. Paket dasar sekitar $55 per bulan untuk 100 gigabita, 300 gigabita, $80. Tanpa batas, $175 per bulan. Apa artinya ini dalam praktiknya? Tagihan bulanan tidak hilang, ia hanya berpindah tujuan. Alih-alih membayar perusahaan kabel, Anda membayar Starlink. Bedanya terletak pada tidak adanya kontrak dan biaya tersembunyi untuk peralatan. Poin kedua, Mini dirancang untuk penggunaan mobile, bukan sebagai internet rumahan utama. Untuk perjalanan dengan camper, keluar kota, perangkat ini ideal. Di rumah, ia berfungsi sebagai cadangan yang andal, namun sejak awal tidak dirancang untuk peran tersebut. Poin ketiga, harga $199 hanya berlaku untuk pelanggan baru. Bagi yang lain, antena ini akan berharga mendekati $250. Di beberapa wilayah, Starlink menambahkan biaya regional 1 kali. Jadi, bisakah Mini menggantikan internet rumahan? Jawaban jujurnya, jika Anda tinggal di daerah pedesaan, di zona mati, jauh dari infrastruktur perkotaan, atau selalu dalam perjalanan, ya, sungguh-sungguh bisa. Ini bisa menjadi internet terbaik yang pernah Anda miliki. Namun jika di kota Anda sudah ada fiber optik murah, Mini akan lebih mahal dan lebih lambat dibandingkan yang sudah Anda miliki. Dalam hal ini adalah opsi cadangan yang bagus, tetapi bukan pengganti untuk yang utama. Sekarang, angka-angka nyatanya. Jika Anda tinggal di tempat yang hanya memiliki satu penyedia layanan dan tanpa persaingan, internet lambat, tidak stabil, ada kontrak, tagihan yang terus naik, dan sekitar $1.000 per tahun untuk kesenangan ini. Mini. $199 sekali bayar ditambah $55 per bulan untuk paket dasar. Total untuk tahun pertama, sekitar $860. Setiap tahun berikutnya, ketika antena sudah lunas, sekitar $660. Semakin murah setiap tahunnya. Jika Anda banyak melakukan streaming, Anda memerlukan paket 300 gigabita atau tanpa batas, dan penghematannya menjadi kurang terlihat jelas. Dan jika di kota Anda sudah ada fiber optik murah, Mini tidak akan menghemat sepeser pun uang Anda. Itu bukan target audiensnya. Target audiensnya adalah rumah di ujung jalan pedesaan, rumah peristirahatan tanpa saluran telepon, camper yang terus-menerus dalam perjalanan, keluarga yang selama bertahun-tahun membayar lebih mahal hanya karena tidak ada pilihan lain. Bagi mereka, ini bukan kemewahan dan bukan pula opsi cadangan. Ini adalah pertama kalinya internet datang sendiri kepada mereka. Bagaimana cara mendapatkannya? Starlink Mini tersedia sekarang juga di lebih dari 100 negara. Pemesanan online, pengiriman dalam beberapa hari. Ada 30 hari untuk mencoba dengan opsi mengembalikan perangkat dan mendapatkan pengembalian dana jika tidak berfungsi di tempat tinggal Anda. Saran, sebelum membeli, periksa alamat Anda di situs web Starlink agar biaya regional, jika ada, tidak menjadi kejutan. 3 hal yang perlu diingat. Pertama, harga $199 itu nyata tetapi hanya untuk pelanggan baru. Bagi yang lain, sekitar $250. Kedua, tidak ada kontrak tetapi ada biaya bulanan. Anda meninggalkan perusahaan kabel tetapi tidak meninggalkan tagihan. Ketiga, jika Anda berada di daerah pedesaan, di luar jangkauan jaringan atau terus-menerus dalam perjalanan, ini bisa sepenuhnya menggantikan internet rumahan Anda.
Jika di kota Anda ada fiber optik murah, anggaplah Mini sebagai cadangan. Tentukan dulu, Anda termasuk yang mana sebelum mengeluarkan uang. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Jika Anda bisa meletakkan antena ini di mana saja, rumah, camper, rumah peristirahatan, opsi cadangan untuk pemadaman listrik, kemana ia akan pergi lebih dulu? Dan berapa banyak yang Anda bayar kepada penyedia layanan Anda sekarang? Tulis di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar. Jika video ini memberi Anda pandangan yang jujur alih-alih promosi penjualan, tekan suka dan berlangganan kanal ini. Kami mengulas teknologi yang berdampak langsung pada dompet Anda dan selalu mengatakan kebenaran, bukan apa yang menguntungkan penjual. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga diri kalian baik-baik.